الله أكبر الله أكبر Dinah. Sesungguhnya Allah telah mengganti hari raya kalian dengan 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin qudwatul awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sembari terus bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Baik nikmat itu yang zahir maupun nikmat-nikmat batin yang Allah anugerahkan kepada setiap daripada kita. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar di rumah melalui siaran radio Republik Indonesia, Serambi FM, Radio Baitur Rahman, dan juga radio lainnya yang menyiarkan siaran dari halaqah Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Sebulan sudah berlalu kita laksanakan ibadah yang terkait dengan puasa maupun qiyam Ramadan. Kemudian kita semua ikut serta di dalam penyempurnaan hari penyembahan ibadat kita kepada Allah dengan adanya hari Lebaran atau disebut dengan Idul Fitri. Lalu kita ikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, sehingga terhitunglah puasa kita ini sempurna 1 tahun dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kesempurnaan ini. Bila pun tidak diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal karena memang hukumnya di dalam agama kita sunat, maka bagi mereka pun berhak untuk merayakan hari kemenangan di Idul Fitri. Atau mungkin mereka tidak sempurna melaksanakan ibadah puasa yang wajib di bulan suci Ramadan, maka bagi dia pun memiliki hak untuk merasakan kesenangan hari raya Idul Fitri, meskipun puasanya itu mungkin tidak sempurna
baik itu karena ada alasan kebolehan dia meninggalkan puasa Ramadan tapi diganti dengan hari lain nanti di selain Ramadan, ataupun tidak ada alasan keringanan, itu karena sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia dia berdosa. Tapi jangan berputus asa, karena Allah akan menerima taubat daripada hambanya selama hambanya itu mau bertobat dan menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya. Maka bagi dia ikut bahagia, senang, gembira dengan kedatangan hari raya Idul Fitri yang nanti diikuti dengan hari raya lainnya yang ada di dalam agama kita, seperti hari Jumat misalnya. Itu kata Rasulullah, inna hadzal yaum Aidun ja'alallahu lil muslimin. Hari ini yaitu hari Jumat. Kalau kita ini kan Senin nih. Hari Jumat itu adalah hari raya yang Allah jadikan bagi orang-orang Islam. Maka barang siapa yang dia merayakan hari Jumat itu sebagai hari lebaran, nah ada ibadat Jumat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzalul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kewajiban Jumat diwajibkan kepada umat ini ketika masih di Makkah, tetapi pelaksanaannya nanti di kota Al-Madinah dengan berbagai alasan menurut para ulama. Di antaranya ketiada cukupan umat Islam yang memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban Jumat di Mekah, atau stabilitas di Mekah itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban Jumat karena dia syiar. Sementara di Mekah itu umat Islam menghadapi berbagai macam pertentangan demi pertentangan yang dahsyat dari orang-orang kafir. Nah, ini tidak mungkin. Dengan bahasa lain, para fuqaha mengatakan ada mula amatil manakh li iqamati al-jumu'ah. Mungkin juga sebahagiannya tidak cukup syarat dan tidak syarat untuk wajib Jumat itu belum cukup walaupun sudah diwajibkan. Nanti di Madinah baru. Jadi barang siapa yang ingin menghadir Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaghtasil fa in kana thibun falyamassa minhu. Kalau dia hendak hadir Jumat maka dia hendak mandi. Mandi sunat Jumat. Hukumnya sunnah. Kalau dia memiliki harum-haruman atau minyak wangi atau parfum bahasa sekarang,
maka hendaklah dia menggunakannya. Ini merayakannya itu. Di dalam hadis lain, pakaian Jumat itu berbeda dengan pakaian hari biasa di mana kita melakukan kerja dan profesi kita. Rasul menganjurkan itu semua. Kalau bersih, suci itu memang sudah menjadi salah satu syarat sahnya salat di dalam Islam. Selain ya menghadap kiblat, selain suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya suci pakaian ya. Masuk waktu. Nah, ini sidang jemaah yang dirahmati Allah adalah hari raya, hari Jumat. Idul Fitri juga hari raya yang kita sudah laluin. Kata Nabi kepada orang-orang Madinah, sesungguhnya Allah telah mengganti hari raya kalian dengan 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena orang Madinah ada 2 hari raya yang mereka rayakan, yang dilihat oleh Rasulullah. Nah, ketika ditanya, apa ini? Pokoknya hari raya dari masa jahiliyah yang mereka peringati, yang mereka merasa bahagia menyambut dengan kedatangan 2 hari ini. Padahal mereka sudah muslim ini, sudah mukmin, dan Nabi pun sudah hijrah. Orang Madinah itu jauh sebelum masa Nabi hijrah sudah beriman, ya, baik itu melalui bai'ah al-Aqabah yang pertama maupun perjanjian Aqabah yang kedua. Lalu kemudian Rasulullah mengirim sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, Mus'ab ibnu Umair, sebagai duta besar Islam untuk mengajarkan mereka tentang Islam. Setelahnya diikuti oleh Abdullah bin Umi Maktum, seorang lelaki yang kafiful basar, tidak bisa melihat. Muazzin Rasulullah subuh pun beliau datang mengumandangkan azan walaupun tidak dapat melihat, dituntun oleh seseorang dari keluarga beliau untuk melaksanakan kewajiban dan mengejar pahala berjamaah dalam ibadah subuh, sekaligus menjadi orang mulia yang menyeru orang-orang untuk melaksanakan ibadah salat yang merupakan tiang agama. Nah, beliau juga dikirim ke Madinah Al-Munawwarah untuk menjadi pengajar Al-Quran, yang nanti ketika sudah mencukupi orang-orangnya dan syarat-syaratnya, Rasulullah meminta kepada Mus'ab untuk mendirikan Jumat. Jadi ada hadis nanti menyebutkan Mus'ab mendirikan Jumat, yang sesungguhnya bila diteliti oleh para ahli hadis itu akan didapati polanya begini. Mus'ab sebagai pemimpin meminta kepada As'ad bin Zurarah Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat mulia lainnya, untuk mendirikan Jumat. Jadi perintahnya dari pemimpin Mus'ab, lalu aplikasi dari perintah itu dilaksanakan oleh Abu Umamah Al-Bahili, yaitu As'ad bin Zurarah. Kemudian diikuti oleh para sahabatnya, mereka ada 40 orang. Nah, sehingga dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kewajiban Jumat itu
itu mesti mencukupi syaratnya jamaah ahlul jum'ah itu 40 orang. Karena disebut di dalam hadis ya angka dari jamaah. Nanti khilaf lagi. Yang terpilih adalah 40 itu termasuk dengan imam. Jadi 39 jamaahnya. Meskipun ada yang mengatakan 40 mesti jamaah. Imam yang ke-41. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu merayakan hari besar untuk mendirikan kewajiban Jumat. Yang tadi itu yang di dalam surah Al-Jumu'ah. Dengan panorama pemandangan syarat dan rukun yang disampaikan oleh para ulama yang menunjukkan kepada spesifikasi, karakteristik, keistimewaan, keunikan daripada hari Jumat yang nanti disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidul Ayyam. Dia adalah penghulu seluruh hari. Subhanallah. Jumat hari yang mewajibkan salat 2 rakaat, didahului dengan 2 rukun khutbah. Idul Fitri hari apa saja itu? Apalagi nanti kena Idul Fitri hari Jumat. Lebih spesifik lagi, walaupun punya keringanan-keringanan ya. Bila tidak hari Jumat, maka Idul Fitri itu dilaksanakan 2 rakaat sunnah muakkad, bukan wajib. Setelahnya disampaikan khutbah mengingatkan tentang hari kemenangan itu, mengingatkan tentang nikmat, mengingatkan tentang kesempurnaan puasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang demikian supaya kalian bisa mengagungkan Allah, membesarkannya setelah kalian menyempurnakan ibadah. Ibadah yang spesifik di sini adalah bulan Ramadan. Ini spesifik, walaupun seluruh ibadah masuk nanti, apapun. Jadi secara spesifik walitukmilul iddata, supaya kalian menyempurnakan jumlah bilangan hitungan hari dalam ibadat kalian. Nah, sebelumnya disebut tentang puasa, lalu diikuti ayat 184 ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang tertentu. Jadi beberapa hari ini yang tertentu yaitu 29 atau 30. Bila 30 itu sempurna Ramadannya, bila 29 dia tidak sempurna hitungan genapnya, tapi sempurna bulannya. Nah, begitu dia. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian mengagungkan, membesarkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun. Moga-moga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ibadat yang wajib, ibadat yang sunat, semuanya rangkaian, baik terjadi pada satu waktu, secara bersamaan beriringan, ataupun secara terpisah, ujung-ujungnya adalah semuanya penyempurnaan sekaligus menjadi penyebutan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan asma-Nya, mengingatkan kita kepada af'al-Nya, dan semuanya itu dihitung di dalam sebuah ritme rasa syukur dan nada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari kita, baik secara qalbi,
lisani maupun jawarihi. Ya, bahasa kalbu hati, jadi zikir sir lebih mendalam daripada bahasa batin. Sir kita itu ma'allah, sir kita itu menyebut namanya. Lalu kemudian lisan kita itu tidak putus menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, paling kurang ya, Allah, Allah, Allah. Atau afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, maksudnya kalimat ikhlas, maksudnya kalimat tauhid, maksudnya adalah al-kalimah at-thayyibah. Dia kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faru'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Ini atau disebut fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Itu di surah Muhammad ya, ujungnya semuanya pakai dhamir ya. Agak patah-patah ayatnya kalau diikuti, tapi kalau sudah lama-lama jadi ringan. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum, itu ujung habis. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Hum juga kan? Itu ujung sudah 2 ayat. Dzalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batila wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Jadi ujung-ujungnya itu dhamir ya. Dan seterusnya. Nah, jadi penyempurnaan. Karena itu setelah setiap amal ibadat yang dilakukan di dalam agama ini, akhirnya itu akan kita peroleh al-farahu wal bishru wal istibsyar wal zina wal farah. Jadi ada kegembiraan, kesenangan, azinah ya, berhias. Itu di mana-mana itu dalam ibadat, dalam agama Islam. Semua ibadat seperti itu. Karena itu Idul Fitri disebut dengan Yaumul Farhi waz Zinah, hari kebahagiaan dan hari berhias diri. Dunia dan akhirat. Kalau bicara akhirat, kalau bicara risalah, visi dan misi kehidupan ini, semua itu ibadat kepada Allah, ujung-ujungnya mereka mendapatkan ampunan, rahmat, ya, pahala, ganjaran berupa surga dan kenikmatan di dalamnya. Dia semua itu. Itu yang paling ujung. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada 4 sungai di dalamnya. Nanti di hadis ada sungai model lain lagi. Ini dalam ayat. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ada sungai air tawar. Ya. Kemudian ada wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai
dari susu. Subhanallah, alhamdulillah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaika min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la. Ini doa kan? Amin. Surga yang di dalamnya terdapat sungai, air tawar, susu. Dan sungai susu lam yataghayyar ta'mu, tidak pernah basi-basi, tidak berubah. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai dari khamar ladzatin lisyaribin, terasa begitu lezat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak semua orang dapat. Insyaallah jamaah semua dapat, pendengar di rumah dapat, orang-orang beriman semua dapat. Apalagi tingkat takwanya itu paling rendah asal ada takwa dalam keislaman, dalam keimanan, apalagi yang tertinggi. Karena Allah sebut tadi, mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Orang bertakwa itu waqayaqi wiqayatan, itu secara bahasa. Ada pertahanan diri, ada pengendalian diri, ada usaha untuk menjaga, jangan sampai melakukan apa yang tidak elok, baik secara logika maupun secara agama. Kadang-kadang logika tidak harus seperti itu, tapi agama menyatakan demikian. Makana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyriku. Tidak ada pilihan bagi mereka selain pilihan Allah. Kenapa ini Al-Quran diturunkan kepada Muhammad? Kenapa tidak diturunkan kepada si fulan? Dia kaya. Muhammad, ayah aja, emaknya aja tidak ada. Kakeknya yang piara ntar dah meninggal. Pamannya pun, istrinya pun, model seperti itu. Kualat kita-kita gara-gara dia. Kenapa tidak kepada lelaki ini? Kenapa tidak lelaki itu? Itu pimpinan kaum, punya kebun. Maka Allah sebut, ya, Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Makana lahumul khiyaratu. Tidak ada pilihan bagi mereka. Ya Allah sudah kehendaki Muhammad menjadi nabi dan utusannya, bahkan imamul anbiya wal mursalin wa khatimuhum wa afdaluhum fadlan an sayyidihim, penghulunya. Ya sudah. Nah, jadi ini ya Allah yang memilih. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kebesaran kadang-kadang dilandasi dengan sebuah peristiwa yang besar, dan ini lumrah. Bahasa lumrah, bahasa kita gaulnya orang dewasa. Anak-anak muda tidak ada bahasa lumrah. Dia hanya bilang biasa tuh. Bukan lumrah. Lumrah bahasa orang-orang berhikmat dari bangsa ini, ya, orang-orang piawai secara umur, secara pengalaman. Bahasa lainnya disebut dengan hal yang natural. Bahasa agamanya disebut dengan fitrah. Itu dia hari raya Idul Fitri. Fitrah itu diterjemah nanti ya dengan agama Allah. Jadi semua ketentuan-ketentuan Allah itu agama Allah. Hanya saja manusia tidak menyadarinya. Maka disebut oleh ayat itu, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lam. Hadapkanlah wajahmu hai Muhammad
kepada agama yang lurus sesuai dengan fitrah Allah. Ya, agama yang lurus fitrat Allah, dia sesuai dengan fitrah Allah. Jadi kalau ditemukan ada fitrah dalam batin manusia, tapi fitrah bukan hawa nafsu, bukan dicocok-cocokkan atau cocoktologi kata orang. Kesenangannya nafsu, keangkara murkaan, kesenangannya ingin menguasai dan ingin memperbudak, menjajah. Dia bilang fitrah itu enggak. Ini sangat mudah membedakannya, tapi sangat spesifik dalam keistimewaannya. Sudah, itu fitrah Allah. Sesuai dengan fitrah Allah ya Muhammad agama ini. Allati fataran nasa 'alaiha. Yang manusia diciptakan oleh Allah di atas fitrah ini. Ya, kalau ada orang senang, alhamdulillah, syukur, bahasa macam-macam. Ya Allah, oh my God. Ya. Apapun yang disebut, ilah, itu rasa syukur, gembira. Kalau dia mendapatkan al-injaz, pencapaian, keberhasilan, kesuksesan, atau apapun yang dia sudah programkan secara matang dan konkret sampai pada tujuan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Lihat tuh. Akhir kan? Ibadat seperti itu. Akhirat dapat. Ini konsepnya. Latar belakangnya ada. Nah, kita ini sudah dapat melaksanakan seluruh ibadah. Nah, sekarang diganti dengan surga. 4 sungai. Sungai yang mengalir airnya tawar. Sungai yang begitu melegakan. Dari kejauhan saja mau nyemplung kita. Mau minum sebanyak-banyaknya dengan gayung yang terbuat dari emas dan perak. Bebatuannya ya itu adalah mahligai, batu zafir yang warna-warni ya. Ada delima warna kemerahan, ada hijau ya. Itu masing-masing itu. Harumnya za'faran dan seterusnya. Wa anharun min asalin musaffa. Dan yang ketiga sungai yang airnya itu daripada asal. Ya asal. Oh hai si manis. Maksudnya madu. Musaffa yang begitu bening. Madu mengalir. Coba lihatlah di YouTube tuh. Coba lihatlah di Google bagaimana proses mereka memetik madu. Ya, dengan susah payah, lalu begitu dipotong ada bagian madunya yang dia sebiasanya bagian atas dari sarangnya, nanti ada sesekali yang terbalik. Ya. Nah, ini mengalir madunya, tap jatuh, plak jatuh, plak 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 plak. Ya. Ada durasi waktunya. Sekian hari. Bila tidak, maka dia sudah mengeras. Rasanya subhanallah. Kenapa bisa tahu? Saya suka memetik madu. Metik sendiri. Alhamdulillah. Langsung ngambil, potong, tahan timba, bawa ke sana. Macam astronot sudah pakaian kita agar tidak dimarahi sama emaknya tuh, sama emak lebah atau sama ratunya ya. Dan kadang nggak ada pakaian pun, alhamdulillah tidak dimarahi, apalagi sampai diserang tidak. Itu ada polanya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat
Itu yang keempat, sungai madu, sungai tawar, sungai susu, sungai khamar, ya. Airnya dari anggur ya, atau dari ya apapun bisa dibuat. Kalau masa kita khamar dulu, berbagai macam fermentasi menghasilkan khamar, ya ada yang kualitas 1, kualitas 2, kualitas oplosan kan, yang dilakukan oleh anak-anak muda tuh. Ini hari kiamat luar biasa. 4 sungai ini adalah balasan. Untuk itu supaya kita bahagia, senang. Hari Jumat ibadat. Lihat habis Jumat. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah selesai daripada pelaksanaan ibadah Jumat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Tadi disiplin enggak boleh. Jualan tutup. Panggil. Disiplin tuh. Enggak neko-neko. Enggak main-main. Siapa yang tidak melakukannya ditegur. Ya. Maka Rasulullah ada 12 orang itu ikut Jumat di belakang Rasul, meskipun nanti dalam mazhab Imam Syafi'i dan beberapa ulama lain yang setuju, yang meninggalkan Rasul itu balik nanti. Balik mereka melaksanakan. Yang tinggal 12. Yang lain sibuk dengan jual beli. Ya. Wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Sampaikan pada mereka, itu jual beli, itu permainan, itu kafilah dagang yang datang tidak lebih baik dibandingkan dengan ini Jumat. Maka balik mereka. Ya, diterima al-inabah. Inabah, pengembalian mereka kepada Allah. Nabi ditinggalin sedang khutbah, habis berangkat semua, tinggal 12 orang. Maka Imam Malik mengatakan Jumat itu 12 orang sudah cukup. Beda lagi dalam mazhab, ada 12 termasuk imam, ada 12 selain imam, jadi 13 dengan imam. Nanti Abu Hanifah bilang jamaah itu ya jamaah 3 sudah cukup, 1 imam 2 makmum, paling rendah 2 orang, 1 imam 1 itu. Nah, tapi ini harus spesifik, tidak boleh tiba-tiba kita datang ke masjid 2 orang sudah cukup, jadi risuh nanti, kisruh nanti ya. Nah, rusuh tidak boleh, harus berhikmat, jangan diaduk-aduk. Nah, penyampaian seperti ini keilmuan saja. Mau lebih mendalam itu harus mengkaji dan menyelaminya. Ya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertebaran habis Jumat. Enjoy. Apapun boleh. Yang guru yang mengajar. Kalau memang itu wajib, kalau itu sunat, suka-suka Anda. Ya lihat tuh agama. Habis 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah, enjoy ya. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Setelah selesai daripada melaksanakan manasik apapun, ayo sebut nama Allah. Ini sudah bebas nih. Polanya macam-macam. Bahasa Aceh jud, bahasa Indonesia jud. Ya, sebut lebih banyak. Pakai warid boleh. Asal ya. Pakai warid boleh. Itu yang diajarkan dalam agama, atau tidak ada narasi dan ucapannya dengan bahasa agama juga boleh. Ya Allah. Bilon lagi ya Allah. Hebat hadron. Boleh juga. Bahasa apapun, yang penting engkau ikhlas, engkau menikmatinya. Have any fun. Ya, lakukan itu dengan kesenangan. Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su.
Mereka bahagia dengan nikmat Allah. Mereka bahagia dengan karunia-Nya. Jadi sidang jamaah Jumat ini dia pola ibadat. Dan ini menjadi sebuah indikator bahwa kita diterima selama ini di bulan suci Ramadan. Ini insya Allah terus bertakwa, bersyukur, dan jalani hidup dengan penuh kegembiraan, kesenangan. Bukan menganggap kehidupan sebagai beban. Ya. Dan hari-hari besar akan terus datang. Sambut hari besar itu, baik kolektif, punya arahan dari agama secara spesifik maupun individual. Ada arahan agama secara umum. Misalnya nikmat apapun rayakan, syukuri. Oh dapat anak, ulang tahun, itu hari besar tuh. Fitrah manusia menerima ada, dan agama menerima fitrah itu. Ya, orang lain mungkin tidak merasakan nikmat yang kita rasa, tapi kita pada nikmat itu akhirnya nampak batin. Ya Allah, Tuhanku luar biasa hatinya. Lalu dia ingat-ingat selalu. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Nah ini sidang jamaah yang dirahmati Allah. Insyaallah setiap hari bila itu ada dalam perasaan kita, maka lebaran itu hadir bersama kita. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu yusahhil umurana ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن